Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-39, 42 dan 44. Demikian firman Tuhan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ya, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya atau di pasal berikutnya, kita tahu doa Tuhan Yesus tidak dikabulkan karena akhirnya ia mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa manusia. Dari ayat-ayat ini kita mau belajar yang pertama, kalau doa kita tidak dikabulkan bukan berarti kita kurang iman atau hidup tidak benar, tetapi ada maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Ya, siapa yang berani berkata Tuhan Yesus kurang iman di dalam doanya atau hidupnya tidak benar, dia adalah satu-satunya manusia yang benar, yang lahir dari seorang perawan Maria. Ya, artinya dia tidak lahir dari sel sperma laki-laki dan sel telur wanita, tetapi dia dikandung oleh Roh Kudus, sehingga dia lahir menjadi anak yang kudus, lahir menjadi manusia yang benar untuk menanggung dosa-dosa manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, supaya yang percaya kepadanya menerima pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau doa kita tidak dikabulkan bukan berarti kita kurang iman atau hidup tidak benar, tetapi ada maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar kata atau kalimat doa dari Tuhan Yesus. Ya Bapakku, sekiranya mungkin, atau dengan kata lain, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Ya, bukan berarti doa Tuhan Yesus kurang iman dalam doanya, tetapi dia memahami akan kedaulatan Allah dalam mengabulkan doa, atau dia menghormati kedaulatan Allah di dalam menjawab atau mengabulkan doanya. Dan kita juga mau belajar untuk memahami akan kedaulatan Allah atau menghormati kedaulatan Allah dalam Allah menjawab atau mengabulkan doa kita, sehingga kita tidak memaksa atau mengatur Allah untuk memenuhi doa-doa kita. Ya, karena kita sadar siapakah kita manusia dapat memaksa atau mengatur Allah untuk memenuhi doa-doa kita. Ya, jadi jelas doa bukan untuk memaksa atau mengatur Allah untuk memenuhi kehendak kita, tetapi untuk memenuhi kehendak Allah. Makanya Tuhan mengajar kita untuk terus menyangkal diri kita atau mengabaikan kehendak kita supaya kita dapat memenuhi kehendak Allah. Yang kedua, kita akan belajar dari Rasul Paulus, ya. Ya, kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri.
Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dengan luar biasa, disertai tanda-tanda dan mujizat. Ya, kalau kita baca, ya, saya kutip di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 dikatakan, dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Ya, Tuhan pakai Rasul Paulus dalam pemberitaan Injilnya dengan tanda dan mujizat, ya, sehingga orang itu buta, seketika orang itu buta. Ya, di satu lagi dalam Kisah 19 ayat yang ke-12, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya, jadi luar biasa Tuhan pakai Rasul Paulus, dan Tuhan pakai juga Rasul Paulus untuk menulis lebih dari setengah perjanjian baru. Tetapi doanya dia tidak dikabulkan. Sampai 3 kali dia memohonkan kepada Allah supaya utusan iblis itu undur dari hidupnya, tetapi dia tidak dikabulkan. Sekali lagi saya tegaskan, kalau doa kita tidak dikabulkan bukan berarti kita kurang iman atau hidup tidak benar, tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Dan dalam hal Paulus, supaya Tuhan menjagai Paulus dari kesombongan atau dari meninggikan diri, ya, yang dapat berakibat kepada kehancuran, karena kesombongan mendahului kehancuran. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kalau kita baca di dalam surat-surat Rasul Paulus atau yang sudah kita baca tadi, ketika doanya tidak dikabulkan, Paulus dapat lebih lagi memahami dan mengenal Tuhan di dalam hidup dan pelayanannya. Ya, dia memahami bahwa kasih karunia Tuhan cukup dalam hidup dan pelayanannya. Ya, kuasa Tuhan sempurna di dalam kelemahannya, sehingga dia rela dan suka dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Ya, oleh karena Kristus, bukan oleh karena dosa dan kejahatan, tetapi oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya. Dari 2 tokoh yang sudah kita bahas ini, saya akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, kalau doa kita dijawab Tuhan, bukan berarti iman kita hebat atau iman kita besar, ya, atau kita merasa hidup kita sudah benar atau saleh, tetapi hanya karena kasih karunia-Nya atau kemurahan-Nya Tuhan menjawab atau mengabulkan doa kita, karena Dia tahu kebutuhan dan keberadaan hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebaliknya, kalau doa kita tidak dijawab, ya, seperti yang kita sudah dengar dari tokoh Tuhan Yesus maupun Rasul Paulus, bukan berarti kurang iman atau hidup tidak benar, ya, tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan
dalam hidup mereka dan dalam hidup kita. Yang kedua yaitu doa bukan untuk memaksa atau mengatur Tuhan memenuhi kehendak kita, tetapi untuk kita dapat memenuhi kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya dapat memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Haleluya. Amin.